Ya, halo, apa kabar, sobat? Senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua. Dimanapun berada, pastikan pada saat ini dalam keadaan semangat melanjutkan aktivitas ya. Oke guys, jadi pada kesempatan episode kali ini, Master Jo akan sharing kepada kita semua mengenai yaitu penggunaan aplikasi daripada Adobe Premiere. Dalam hal ini topiknya yaitu kita akan membuat yang namanya bumper atau opening dengan menggunakan yang namanya beberapa prinsip, yaitu pendekatan bagaimana kita memasukkan video ke dalam teks seperti itu ya. Jadi opening seperti ini pada dasarnya sebagai info buat teman-teman ya, sempat viral beberapa tahun yang lalu ya di opening-opening film-film layar lebar seperti itu. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Saya akan coba play sama kita semua. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ini teksnya dari besar, nanti kecil-kecil dia seperti itu ya teman-teman ya. Iya, seperti itu dia. Nah, jadi pada dasarnya ya teman-teman untuk membuatnya ini cukup simpel ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita hanya nanti membutuhkan sebenarnya dua elemen saja. Yang pertama nanti video sebagai background. Nah, teman-teman nanti bisa cari videonya bebas ya, tergantung sesuai temanya. Kalau memang misalnya temanya mengenai alam, ya nanti bisa di video lah alam-alam atau hutan-hutan yang ada di daerah kita gitu ya. Misalnya nanti topiknya mengenai daerah-daerah pesisir laut, barangkali bisa nanti divideokan lah pesisir-pesisir pantai yang ada gitu ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan topik aja seperti itu. Kemudian elemen yang kedua yang kita butuhkan di dalam project ini yaitu kita harus menyediakan nanti satu buah teks ya menggunakan title nanti. Jadi ada dua komponen, video dan juga teks. Oke teman-teman, langsung aja. Kebetulan di sini saya sudah menyediakan semua apanya ya, elemennya ya. Jadi ini akan saya reset jadi lembar kerja baru ya teman-teman ya. Nah, ini masih kosong semua baik di project, di source, di program, sama di sequence mantap ini masih kosong semua. Nah, tugas kita sekarang adalah memanggil setiap elemen tadi. Ada dua ya, satu elemen video dan satu lagi kita buat yaitu title-nya. Nah, cara memanggilnya langsung aja di project ini kita klik sekali ya. Pastikan bingkai kuning ini ya. Nah, ini aktif memang di project ini supaya menandakan kita bahwa aktif di sini ya teman-teman ya. Kita pilih ini, kemudian langsung aja nanti kita Ctrl I. Nah, ini kebetulan sudah ada contoh videonya ya. Nah, ini kebetulan contoh video dari PKKMB 2024 Kampus Time Multismart ya. Teman-teman bebas nanti videonya disesuaikan aja nanti ya teman-teman ya. Oke, langsung dipanggil atau drag and drop sebenarnya bisa aja ya. Mau manual, diimpor bisa, drag and drop ya bisa bebas teman-teman ya. Nah, kita udah ada satu nih ya. Kemudian kita buat itu satu teks lah ya. Kita Ctrl T aja. Pastikan di sini video settingnya sesuai dengan settingan preset kita tadi. Ya, di awal sequence tadi ya. Width-nya 1920, height-nya 1080. Ini memang settingan awal saya tadi seperti itu. Teman-teman jangan takut, sesuaikan aja nanti dengan kebutuhan resolusi teman-teman semua ya gitu ya. Time base-nya juga 25 fps, kemudian ini nggak usah diganti ya, ini juga nggak usah diganti, biarkan aja title 01. Langsung kita klik OK. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan membuat teksnya ya. Jadi opening teks ini bebas sebenarnya. Hanya saja sebagai contoh, saya akan membuat di sini tulisan terdiri dari 4 huruf ya, time seperti itu. Teman-teman bebas nanti ya, sesuai dengan temanya lah, apalah gitu ya. Yang pasti dia jangan terlalu panjang, jangan double-double, nanti dia kecil, ya nggak terlalu bagus juga hasilnya gitu ya. Kalau bisa ya satu baris aja gitu ya, singkat. Nah, jadi di sini saya buat teks langsung ya, teman-teman langsung diketikkan. Saya buat seperti ini, time. And then untuk font size-nya saya ganti supaya lebih tebal kesannya. Itu sudah saya cek, itu kita bisa menggunakan jenis font yaitu impact ya. Nah, kan lebih tebal dia seperti itu, bold ya gitu ya. Nah, setelah seperti ini kita atur aja nanti untuk scale-nya, size-nya. Ini saya besarkan seperti ini, lebih kurang. Size-nya berapa nih? 700 lah lebih kurang ya. Kita ketikkan manual aja 700 biar cepet. Nah, kemudian kita atur posisinya untuk senternya ya, baik vertikal sama horizontalnya. Supaya dia otomatis dia di tengah seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah sesuai seperti ini, udah cakep, mungkin teman-teman mau explore lagi silahkan ya. Oke, ini kita tutup aja panel dari title-nya, kita close. Kita udah punya dua elemen teman-teman ya. Nah, langkah pertama sekarang langsung saja untuk contoh video ini kita masukkan ya ke video bagian 1 ya. Sistemnya klik kiri, tahan, drag and drop aja ya dari panel project ini ke sequence-nya seperti ini. Nah, nanti dia ada seperti ini mungkin, ya nggak ada masalah ini ya, ini hanya sebagai informasi aja seperti itu. Apakah mau disesuaikan sequence-nya atau tetap mengikuti settingan awal. Ya, kita tetap ya mengikuti settingan awal tadi ya. Nah, ini panjang video saya lebih kurang ini 15 detik teman-teman ya.
kalau kita bisa lihat seperti ini ya, 15 detik ya teman-teman ya, untuk membuat opening bebas ya. Ada yang kita lihat 5 menit, 5 menit kepanjangan ya, 5 detik, 10 detik, 15 detik, tergantung ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah seperti ini udah ada, kita masukkan tadi videonya. Langkah selanjutnya kita memasukkan yang namanya title-nya. Nah, title-nya ini kita masukkan ya, kita pilih dulu, klik kiri tahan, drag and drop ke video 2. Nah, hanya saja di sini kan kita bisa lihat kan udah nampak nih ya, masuk dia ya. Hanya saja di sini kan videonya, maksud saya teksnya kan masih terlalu pendek seperti itu. Langsung aja nanti pada video 2 ini, nanti ada indikator seperti panah merah gini. Ini maksudnya kalau ke kiri untuk memotong ke samping kiri, kalau ke kanan untuk memperlebar durasinya, seperti itu. Nah, langsung saja otomatis teks ini panjangnya harus sama dengan yang namanya video, seperti itu. Langsung aja seperti ini, nanti klik kiri tahan, panjangkan seperti ini, tarik aja ke kanan. Nah, sudah ya, jadi teks ini dari awal sampai akhir video itu dapat sama panjangnya. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah selesai ya, jadi kedua elemen ini baik video ataupun teks sudah kita masukkan ke sequence-nya, ke masternya. Nah, kita pilih dari videonya ini ya, kita pilih videonya, klik kiri sekali, kemudian kita masuk ke dalam tab menu efek ya, jadi dia kebetulan menggunakan CS6, dia ada di bagian project ya, jadi efek, langsung kita klik di tab search, itu adalah track ya, kita masih menggunakan track matte key ya, track matte key. Nah, jadi kita pilih ini, track matte key, ya kita klik kiri sekali, kemudian ini kita drag and drop ke videonya, seperti itu. Nah, kemudian kalau udah kita drag and drop ke videonya, ingat ke videonya ya, bukan ke teksnya atau title-nya. Nah, kita masuk ke efek control. Nah, jadi pada efek control ini, buat teman-teman semua, kita nanti ada setting beberapa hal. Ya, tentunya kita setting itu bagian track matte key. Jadi sini ada matte-nya, ini masih non. Tak ada gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi dari non change to video 2. Karena kan video 2 ini kan letak dari komposisi teksnya. Nah, kalau benar nanti seperti ini teman-teman. Jadi tadi teks yang warna putih, nanti di dalamnya itu udah terinsert nanti video kita tadi, seperti itu. Jadi kalau kita tes play, nah lebih kurang kan seperti itu. Hanya saja kan teksnya masih statis. Belum ada dari besar gitu ya, mengecil sesuai dengan settingan kita. Ini masih flat seperti itu. Sebenarnya sih sudah bagus, tapi kita akan buat improvisasi untuk animasinya seperti itu supaya lebih keren opening kita, seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau udah seperti ini, nah langkah selanjutnya adalah teman-teman kita akan memilih yang namanya video kedua atau title 01 ini ya. Nah, kita pilih seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini udah hampir setengah perjalanan nih. Jadi ingat ya, kita sekarang udah memilih yang namanya title 01 ini ya teman-teman. Nah, nanti pada di sini kita akan setting di video efeknya, ini pada yang namanya bagian motion. Ini kita buka panahnya ini. Nah, di sini nanti kita hanya fokus pada dasarnya sih di bagian scale-nya aja. Karena kan scale ini kan untuk mengatur skala, baik kecil atau besar pada teks ini. Tentunya nanti ada keyframe ya, ada buka tutup. Misalnya dibuka dengan besar, nanti di tengah agak mengecil, di ujung lebih mengecil lagi. Sebenarnya bebas. Ya, jadi ini menentukan untuk variasi kita mau 2 keyframe, 3 keyframe, 4 dan selanjutnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa improve sendiri. Oke, baik. Jadi teman-teman kita bisa melihat seperti ini ya. Jadi ini kan scale-nya ini kan lebih kurang kita bisa lihat ini kan masih default-nya ini kan 100 gitu ya. Nah, ini kita gedekan ya. Nah, punya saya sih maksimal lebih kurang 600 tergantung settingan dari video kita bawaan kita ya. Harusnya ini bisa di atas 1000 gitu ya. Jadi teks ini nanti akan membesar kayak gitu ya. Jadi hitam-hitam ini nyaris hilang ini seperti ini ya. Nah, nampak ya teman-teman ya. Kalau posisi 100 tadi kan fit seperti ini lebih kurang. Saya naikkan ini mentoknya lebih kurang punya saya di 600 seperti itu. Nah, videonya seperti ini. Ini ada sedikit masih nampak ya celah dari hurufnya, nggak masalah. Nah, jadi nanti dari besar nanti pelan-pelan kecil kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita setting seperti ini teman-teman ya. Nah, kita hidupkan di sini ya. Toggle animation-nya. Nah, kita hidupkan, kemudian kita pastikan aktifkan ini teman-teman ya untuk add keyframe-nya. Ketika kita tambah nanti add keyframe-nya ini kan udah ada nih ya, seperti ini. Nah, ini udah ada aktif ya, jadi on off-nya seperti ini dia. Oke, jangan terbalik ya teman-teman ya. Setelah itu kita geser nih. Nah, master keyframe di sini kita panen. Misalnya di detik ke berapa? Misalnya kan video kita panjangnya 15, mungkin di detik ke-6
Nah, kita mau tambah keyframe seperti itu ya. Kita misalnya mau di sini mau tambah keyframe gitu ya, teman-teman ya. Kita langsung klik aja di sini, add. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita buat jadi berapa misalnya? Jadi 100. Kita enter. Nah, siap itu ya udah ini nanti tinggal balik gini aja. Kan udah besar. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Nah, jadi pelan-pelan tadi teksnya dari besar kecil fit. Jadi barangkali teman-teman sekarang mau menambahi lagi mungkin seperti itu ya. Bisa-bisa saja ya, misalnya kita mau ngasih efek tertentu di sini ya, kita taruh di sini, kita klik kanan. Misalnya supaya lebih smooth dia kita bisa buat easy in gitu ya. Ya, bisa. Nanti misalnya agak di akhir. Nah, kita bisa nanti ini geser ke sini ya, teman-teman. Kemudian nanti kita tambah lagi di sini. Nah, ini kan tadi 100 nih. Kita bisa buat misalnya 70 seperti itu. Kita enter. Teman-teman, dia lebih kecil lagi kan, teman-teman. Misalnya kita kasih efek apa ya? Efek misalnya atau bezier lah kayak gitu ya. Nanti teman-teman coba-coba aja efek-efek yang lainnya. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini lebih kurang. Oke, teman-teman. Jadi pada dasarnya sangat simpel ya, teman-teman ya. Yang penting nanti teman-teman ingat fokusnya itu di settingan sininya ya, karena ada beberapa keyframe yang kita buat. Jadi tentunya opening menggunakan yang namanya video di dalam tes ini harus didukung juga dengan audio yang bagus ya. Apalagi sebagai opening ya minimal yang agak sedikit fresh, powerful, agak sedikit menggelegar seperti itu ya. Namanya juga opening seperti itu ya. Nah, jadi ini sangat penting gitu menjadi poin, apalagi nanti bagaimana proses awal sama proses akhir ya, bagaimana nanti naik turunnya sebuah nada gitu ya, ataupun volume dari audio kita itu juga harus menjadi perhatian kita bersama lebih kurang gitu ya sobat ya. Oke sobat, jadi mungkin itu saja ya yang dapat Master Joe share pada kesempatan saat ini. Semoga menambah pemahaman kita, menambah skill kita di dalam dunia editing tentunya ya, menggunakan Adobe Premiere Pro. Tunggu apa lagi, ambil langkah pertama untuk mencoba. Semoga tentunya kita tetap semangat untuk belajar hal-hal baru. Itu saja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, salam dari Master Joe. Thank you.